Gila, Raja Nenggolan akhirnya resmi ke Bayangkara guys. Nah ini sepeninggalan Michael Essien ya sama Peter Odemwingie. Akhirnya kita kedatangan pemain kelas dunia lagi guys. Setelah sekian lama vakum ya liga kita dari pemain-pemain bertaraf dunia. Akhirnya di sini dilansir ya dari CEO Bayangkara ya Sumarji, beliau mengatakan bahwasanya Raja Nenggolan sudah fix officially masuk ke Bayangkara FC. Nah ini di satu sisi kita senang nih. Kenapa? Karena akhirnya ini pemain juga ada sejarah juga dengan keterikatan darah dengan darah Indonesia guys. Namanya aja udah Nenggolan, ini orang Batak punya guys kan dari Sumatera Utara bapaknya. Nah, di sini Raja Nenggolan meskipun ya sudah di ujung karir ya dalam artian dari segi umur juga tidak lagi muda. Kalau tak salah umurnya sudah 35 tahun. Ya 35 tahun baru tingginya itu sekitar 177. Nah tapi kalau di Indonesia 177 itu udah lumayan ya. Udah lumayan tinggi, rata-rata Indonesia kan 170. Nah ini Raja Nenggolan punya beban besar guys, punya beban besar. Kenapa? Karena otomatis orang Indonesia berekspektasi tinggi nih sama Raja Nenggolan untuk bisa memberikan penampilan yang baik guys. Nah jadi aku mesti bilang juga nih ke pemain ke supporter Indonesia atau pecinta bola Indonesia, Raja Nenggolan yang akan datang ke Bayangkara ini bukanlah Raja Nenggolan yang ketika berada di AS Roma guys. Oke, itu mesti kita ini nih. Kita sadari bahwasanya Raja Nenggolan yang datang ke Bayangkara saat ini sudah berusia 35 tahun, bukan lagi Raja Nenggolan ketika berada di AS Roma. Kalau di AS Roma, Raja Nenggolan super gacor guys. Aku masih ingat ketika dia melawan Liverpool, gacor betul. Pokoknya di pentas Liga Champion, tendangan-tendangan jarak jauhnya itu luar biasa. Apalagi ketika main bersama timnas Belgia. Kita tahu juga Raja Nenggolan punya peran penting di dalam timnas Belgia guys. Nah maka dari itu ini suatu warning juga kepada kita bahwasanya ini pemain bukanlah pemain muda. Jadi kalau misalnya belum bisa menampilkan penampilan yang terbaik jangan kecewa. Yang penting kita selaku supporter tetap mendukung, kita menanti gimana kiprah daripada Raja Nenggolan di Liga 1 guys. Nah beban berat yang dialami Raja Nenggolan selain daripada ekspektasi tinggi daripada warga Indonesia untuk menyaksikan performanya, yang lain adalah bahwasanya sekarang Bayangkara berada di posisi zona degradasi guys. Nah jadi dituntut besar lah ini, ada tanggung jawab besar daripada Raja Nenggolan untuk bisa mengangkat kembali skuad maksudnya tim Bayangkara ini untuk berada di jalur kemenangan. Kita tahu Bayangkara ini tim kuat pada zamannya kan, juara liga juga dan juga punya nama-nama besar sebelumnya. Nah maka dari itu ini suatu gebrakan yang luar biasa dari manajemen Bayangkara FC yang bisa mendatangkan sekelas pemain Raja Nenggolan. Nah di sini Raja Nenggolan terakhir kali dia itu membela SPAL di Liga Italia. Oke. Nah, baru juga di sini dia kan sebelumnya pernah bermain di AS Roma, Inter Milan dan timnas Belgia. Ini udah kita tahu sama-sama lah bagaimana kualitas daripada Raja Nenggolan, bukan kaleng-kaleng lagi lah pokoknya kan. Nah, di sini Raja Nenggolan posisinya itu dia gelandang tengah, guys. Oke, gelandang tengah mengatur lini serang dan mengatur lini pertahanan. Jadi kita ini sangat menanti kehadiran Raja Nenggolan di tengah-tengah Liga 1. Sejauh ini ya, yang sebagaimana kita ketahui, sebelumnya ketika Michael Essien itu datang ke Indonesia, nah kita kan terlalu banyak terlalu besar ekspektasi kita kepada Michael Essien saat datang ke Persib Bandung dari Panathinaikos kalau nggak salah itu ya. Kita semua langsung geger, langsung nggak percaya masa sekelas Essien bisa main di Liga Indonesia kan gitu. Nah terakhir ketika kita berharap besar daripada Essien, ternyata Essien belum bisa perform seperti yang mana kita lihat di Chelsea. Nah satu yang warga Indonesia mesti tahu, pecinta bola Indonesia, Michael Essien yang datang ke Persib itu beda dengan Michael Essien. Memang sama orangnya, tapi umurnya sudah berbeda. Otomatis
stamina, kemampuan juga sudah mulai berkurang. Tidak lagi seperti tidak lagi seperti dia berada di Chelsea yang lagi gacor-gacornya, atau di Real Madrid atau di AC Milan. Nah, ini dia dari Panathinaikos. Dan di Indonesia sebagaimana kita ketahui suhu di Indonesia juga kan relatif panas. Ya mungkin dia yang sudah terbiasa dengan suhu dingin ya, dengan 4 musim, ketika bermain di Indonesia juga pasti kewalahan dengan cuaca. Tapi di satu sisi kita sangat menikmati dengan Michael Essien yang cukup cukup ramah ya, cukup humble kepada sesama tim Indonesia ya, tim klub-klub Indonesia, pemain-pemain Indonesia, juga kepada supporter, warga setempat juga begitu, karena kan dia datang sebagai status pemain dunia guys. Tapi dia itu sangat humble. Pernah aku buka ya di video-video Persib itu ya, pemain-pemain Persib itu rata-rata itu merasakan kehangatan yang diberikan oleh Michael Essien ya. Dia nggak nampak sombong bahwa dia itu mantan kelas dunia gitu. Dia tetap kayak sama aja nganggap kayak kita sama, makan lebih sering bercandanya. Gitu juga ketika Peter Odemwingie. Nah, aku rasa pemain kelas dunia yang perform, kalau pemain kelas dunia yang datang ke Indonesia banyak. Oke, Essien, Odemwingie, baru ada Cole juga kemarin ya. Baru ini nanti Raja Nainggolan. Tapi yang setelah aku lihat pemain kelas dunia yang datang ke Indonesia tapi perform itu Peter Odemwingie. Gila, mantan striker West Bromwich Albion ini gacor banget guys. Di sini memang nampak sih kelas mantan pemain Liga Inggris ya. Bagaimana dia kontrol bolanya, nge-shootnya juga sama dengan cara passingnya, ngopernya. Pokoknya ini pemain komplit banget. Ketika itu dia bermain di Madura United. Tapi sangat disayangkan karena ada beberapa case yang terjadi ya, masalah-masalah, sehingga Peter Odemwingie itu memutuskan untuk meninggalkan Liga Indonesia. Padahal dengan adanya Odemwingie bergabung di Liga 1, permainan di Liga 1 itu terasa seperti di luar negeri guys. Itulah makanya kita itu butuh sebenarnya pemain-pemain luar negeri, selain daripada untuk mempromosikan liga kita bahwasanya ada pemain bintang berada di liga kita. Di satu sisi juga bisa memberikan pengalaman. Kalaupun tidak bisa memberikan pengalaman, bisa memberikan motivasi gitu kepada pemain-pemain muda, pemain Indonesia, bahwasanya level mereka saat ini sangat jauh ketertinggalan dan harus improve ke depannya. Nah, semoga aja perekrutan Raja Nainggolan ini memberikan dampak positif baik tim Bayangkara maupun Liga Indonesia maupun pemain-pemain Indonesia, sehingga belajar banyak gimana sih bermain bola yang baik dan benar itu. Nah, bukan aku bilang bahwasanya kita selama ini nggak benar dan nggak baik ya, tapi kan dengan adanya pemain luar juga kita bisa saling berdiskusi, saling memberitahu apa mungkin kelemahan kita sehingga dia bisa memberikan info-info yang baik ya. Ini dapat informasinya dari Chief Operating Officer daripada COO ya, COO Bayangkara FC Sumarji, tanggal 29 bulan 11 hari Rabu sore, diliput daripada CNN Indonesia. Nah, ini luar biasa ya. Semoga memberikan dampak positif. Nah, baru di sini kita baca nih ada komen-komen, hanya demi keluar zona degradasi. Ex pemain Inter Roma bisa-bisanya gabung ke Sheriff FC. Coba ini kenapa sih banyak kali yang ngomenin Sheriff FC ya guys? Hati-hati, mungkin di kota-kota kalian bakal sering razia katanya. Astaga. Ini kan ex Inter ya. Apa ada bantuan siapa gitu dengan segala upaya biar nggak degradasi? Rekrut banyak pemain. Duitnya dari mana nih? Dapat sokongan kah biar nggak degradasi? Karena Bayangkara direncanakan untuk klub pemain timnas. Nah, ini kayaknya banyak nih netizen ini komentar pedas ya dengan datangnya Bayangkara. Mungkin bukan datangnya Raja Nainggolan di Bayangkara. Mereka itu bukan mengkritik pedas pemainnya itu Raja Nainggolan ya, tapi mungkin ke klubnya sih. Mungkin banyak nih hater daripada Bayangkara kalau aku lihat ya. Irjen Raja Nainggolan status kontrak atau kedinasan ya, astaga, ini memang sarkas betul ya. Tilang pengendara setiap hari buat bayar gaji Nainggolan. Astagfirullahaladzim, memang rakyat Indonesia, netizen Indonesia ini lantam kali mulutnya kan, pedas sekali memang. Kenapa nggak ke Bali atau Persib aja? Nah, ini pertanyaan yang bagus juga ini, kenapa nggak ke Bali atau ke Persib ya? Ya, yang notabene di situ banjir bintang juga kan, tapi mungkin ya
manajemen lebih berani ya, manajemen Bayangkara lebih berani ngambil risiko dan pengen memberikan terobosan terbaru guys. Baru ini duet bersama Kevin De Bruyne dan Eden Hazard hanyalah batu loncatan, untuk duet bersama Sani Rizky dan Dendi Sulistiawan adalah impian. Aduh, Nenggolan mau jadi polisi jalur prestasi. Oh mau. Ini memang gokil ya. Saya kira Persis Solo katanya. Oke, ini parah. Klub dapat pemasukan dari tiket penonton stadion itu hanya 2%, sisanya dari tiket on the road. Tiket on the road ya. Oke guys, mungkin itu aja. Thank you udah nonton. Semoga yang nonton ini sehat selalu, murah rezeki dan permudahan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Ma'an najfi murikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.